Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jimli Asidiki dari jurusan IPS yang berada di kelas IPS A. Nomor NIM saya 208190001. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari tugas administrasi dan manajemen pendidikan yang berjudul Manajemen Pendidikan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen pendidikan. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu kata manus dan agre, yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja managere, yang artinya menangani. Managere diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda dengan manajemen. Kemudian menjadi manajemen dalam bahasa Indonesia, yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedang pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitik beratkan nilai uang yang dibelanjakan untuk mendukung proses pendidikan atau jasa layanan yang diberikan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Biaya dapat diartikan pengeluaran yang dalam istilah ekonomi biaya ialah pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Biaya pendidikan merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya pendidikan salah satu komponen masuk atau instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya sekolah. Biaya pendidikan digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang kedua oleh masyarakat atau orang tua wali siswa, yang ketiga oleh masyarakat bukan orang tua siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan. Yang keempat, dari lembaga pendidikan itu sendiri. Dari keterkaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tak langsung. Pembiayaan langsung ialah segala pengorbanan secara langsung berproses dalam produksi pendidikan yang secara langsung meningkatkan mutu pendidikan, misalnya gaji guru dan karyawan, pembelian buku, laboratorium, meja dan kursi, dan gedung atau bangunan dari sekolah. Selanjutnya yaitu informasi manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan merupakan konsep yang sangat luas yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan secara efektif, biaya maupun informasi non-keuangan yang ada kaitannya dengan produktivitas, kualitas, dan faktor kunci sukses lainnya untuk suatu organisasi. Setiap lembaga harus mengetahui berapa biaya yang harus dihabiskan untuk melakukan suatu upaya pelayanan jasa
atau percetakan produk tertentu atau biaya untuk mengembangkan suatu jasa baru. Oleh karena itu, diperlukan informasi manajemen yang dibutuhkan. Yang pertama, manajemen strategi, yaitu guna untuk membuat putusan-putusan strategis yang tepat untuk pemulihan produk, metode, proses, teknik, dan saluran pemasaran, serta hal-hal yang bersifat jangka panjang. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendukung keputusan yang sifatnya berkelanjutan. Kaitannya dengan pemindahan peralatan, pengelolaan aliran kas, pembelian bahan, dan penjadwalan. Yang ketiga ialah pengendalian manajemen dan operasional. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan. Mungkin itu yang dapat sedikit saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Afif Aulia Ar-Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Aulia Ar-Rahman, nomor NIM 208190003. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian sarana dan prasarana. Secara etimologi, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah alat langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sarana pendidikan ialah segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut murid, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran. Tujuan sarana dan prasarana. Tujuan sarana dan prasarana sebagai berikut: memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan berupa fasilitas belajar, sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sarana dan tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana diharapkan dapat membantu sekolah dalam merencanakan kebutuhan fasilitas, mengelola pengadaan fasilitas, mengelola pemeliharaan fasilitas, mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana, serta kegiatan penghapusan barang inventaris. Adapun tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. C. Manajemen perencanaan sarana dan prasarana. Dalam manajemen sarana prasarana terdapat 3 cara. Yang pertama, perencanaan sarana atau alat pelajaran. Perencanaan sarana tidak semudah perencanaan prasarana, yang hanya mempertimbangkan selera dan dana yang tersedia. Untuk proses pengadaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan lebih banyak dan semua bersifat edukatif. Adapun tahap-tahap perencanaan sarana alat pelajaran sebagai berikut. A. Mengadakan analisis tentang pelajaran apa saja yang membutuhkan sarana dalam penyampaian pembelajaran. Ini dilakukan oleh guru bidang studi. B. Apabila kebutuhan sarana yang diajukan guru melampaui kemampuan daya beli sekolah, maka diadakan seleksi yang berdasarkan pada prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. C.
mengadakan inventaris terhadap alat atau media yang telah ada. Alat yang sudah ada ini perlu ditinjau lagi dan mengadakan reinventarisasi. D. Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang pertama adalah penetapan dilakukan bersama-sama dengan semua pihak sekolah, mengacu pada kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Pengadaan sarana pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut. A. Pembelian, artinya sarana pendidikan tersebut harus beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Membuat sendiri, yaitu sarana pendidikan dapat dibuat sendiri oleh sekolah. C. Menerima hibah atau sumbangan dari pihak lain. Ketiga, inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan setelah proses pengadaan adalah pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan sarana pendidikan. Pencatatan yang dikenal dengan penginventarisasi harus dilakukan secara terperinci. Tujuan inventaris sebagai berikut. A. Tertib administrasi dan tertib sarana pendidikan. B. Pendaftaran, pengendalian dan pengawasan setiap sarana. C. Usaha untuk memanfaatkan penggunaan setiap sarana. D. Menunjang proses belajar mengajar. Hal yang dapat dilakukan saat inventaris yaitu ada 3. Pencatatan perlengkapan, pembuatan kode barang, pelaporan barang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standing until my soil, then I got back home. Take me back to the sunset from the